Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 14 Februari 2024 bertepatan dengan Pesta Demokrasi Indonesia Pemilu tahun 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebanyak 812 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap 219.861.000 orang pagi tadi sudah mulai memadati seluruh TPS yang ada di Kota Binjai. Seperti halnya di TPS 5 Kelurahan Beringan, Kecamatan Binjai Kota, sejak pagi tadi sudah antri untuk mencoblos. Pesta Demokrasi tahun 2024 yang dilakukan secara serentak ini tampaknya tidak mau dilewatkan oleh ribuan warga yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah TPS 5 yang berada di Kelurahan Beringam, Kecamatan Binjai Kota. Sejak pagi ratusan warga sudah rela antri untuk melakukan pencoblosan dengan harapan nasib bangsa bisa berubah atas pilihan rakyat. Berdasarkan pantauan di lapangan, para pemilih tampak terlihat kesulitan pada saat berada di bilik suara. Karena banyaknya jumlah surat suara yang harus dicoblos sehingga antrian panjang tampak terlihat di seluruh TPS yang ada di Kota Binjai. Selain itu, untuk melipat kembali surat suara merupakan masalah yang ada di bilik suara. Tidak hanya itu, surat suara calon anggota legislatif, baik daerah, provinsi, dan RI juga membuat para pemilih kesulitan karena letak dan foto yang sangat kecil. Meski demikian, para pemilih tetap menggunakan hak suaranya demi merubah nasib bangsa. Wali Kota Binjai Amir Hamzah melakukan pencoblosan dan meninjau pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di Kota Binjai. Amir Hamzah menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 ini mencapai 95%. Proses pelaksanaan pemilu di Kota Binjai sudah dimulai sejak pagi tadi, di mana warga terlihat antusias menggunakan hak suaranya di seluruh TPS. Wali Kota Binjai Amir Hamzah menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu kali ini sekitar 95%. Sebab pada pemilu sebelumnya jumlah partisipasi warga lebih dari 80%. Wali Kota Binjai juga berharap agar seluruh warga tetap menjaga kondusivitas dan kekompakan, khususnya di Kota Binjai, serta menghimbau warga untuk menggunakan hak suaranya pada waktu yang sudah ditetapkan KPUD Binjai. Dan alhamdulillah baik itu pendistribusian, pengamanan, dan pemilih ya sudah sesuai dengan harapan kita semua, dan saya juga berharap hari ini masyarakat ikut ayo berduyun-duyun menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpinnya. Pemirsa, warga Desa Situmbangga, Tapanuli Selatan antusias menghadiri TPS untuk menggunakan hak pilih mereka dalam memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Proses pemilihan berlangsung kondusif dengan adanya pengamanan dari pihak kepolisian Polres Tapanuli Selatan. Warga di TPS 002 Desa Situmbangga mulai pukul 08 pagi tadi datang ke TPS, mulai dari kalangan milenial, orang dewasa, dan lansia untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga dalam menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut, pihak dari Kepolisian Polres Tapanuli Selatan melakukan pengamanan dan memberikan pelayanan yang baik untuk warga. Salah seorang warga, Saiful Aman Tanjung, mengatakan ia sengaja datang ke TPS untuk memilih pemimpin bangsa yang diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik. Mudah-mudahan aman dari sini kepolisian kita hadir di sini untuk mengamankan. Kami sangat puas, sangat beruntung ada di sini untuk pengamanan. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Kami terima kasih sama kepolisian dapat mengamankan kami di sini.
Pemilihan di TPS 002 Desa Situmbangga Tapsel berlangsung sampai pukul 13.00 dan dilanjutkan dengan perhitungan suara. Antusias masyarakat Kota Sibolga menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS terlihat begitu tinggi karena hampir seluruh TPS di Kota Sibolga dipenuhi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Dari pantauan di lapangan TPS di Kota Sibolga telah dibuka panitia sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seperti di TPS 9 di Jalan Sampinur, Kelurahan Pancuran Dewa, di lokasi tersebut warga terlihat antri pada pintu masuk ke dalam TPS. Sementara itu Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumban Tobing menyalurkan hak pilihnya di TPS 9 Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas. Usai melakukan pencoblosan, Wakil Wali Kota Sibolga bersama Wali Kota Sibolga kemudian melakukan peninjauan ke sejumlah TPS yang tersebar di Kota Sibolga. Dalam peninjauan tersebut, Pemkot Sibolga dan aparat kepolisian memastikan kekondusifan suasana pencoblosan di TPS. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan usai meninjau pelaksanaan pencoblosan di sejumlah TPS menyatakan suasana pencoblosan di Kota Sibolga dalam kondisi aman dan lancar. Ini terlihat antusias masyarakat yang hadir di TPS cukup tinggi. Kita sudah meninjau di beberapa lokasi, kita lihat beberapa titik, kita tanya langsung panwasnya bahwa animo masyarakat cukup tinggi dan terlihat agak gembira, ceria, nggak ada rasa takut karena kita sarankan kepada masyarakat datang ke TPS dengan hati yang gembira dan sampaikan. Selain itu pemirsa, sejumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Labuan Batu Utara sejak pukul 7 pagi tadi ramai didatangi warga untuk menggunakan hak suaranya. Meskipun dalam suasana mendung dan di bawah rintik hujan, terlihat warga antri dengan tertib mendaftarkan diri ke TPS-nya masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS yang ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kuala Hulu dan Kuala Selatan Labura. Salah seorang warga Usnah Tanjung menjelaskan bahwa beliau telah tiba di TPS untuk menggunakan hak suaranya sesuai pilihan dan hati nurani. Susah nggak dengan mencoblos tadi di kotak suara? Tidak, tak pala. Orang jelasnya pula. Oh jelas ya. Kabupaten nampak, DPRI nampak. Nampak semua ya. Tak pala susah. Jadi Ibu tadi milih sesuai dengan hati nurani gimana? Ya, begitu dilarang, begitu di luar lah. Gitu ya. Iya. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan seluruh logistik pemilu 2024 tiba tepat waktu di 1.306 TPS yang ada di Labura dan sejak pukul 7 seluruh TPS sudah dibuka secara serentak tanpa ada kendala. Berapa DPT Labuan Batu Utara? Baik, Bapak Ibu, bisa kami sampaikan informasi bahwasannya Labuan Batu Utara memiliki DPT 275.107 orang yang tersebar di 8 kecamatan di 90 desa kelurahan. Tentu hari ini selain DPT kita juga akan menerima DPTB dan juga DPK. Bisa jadi masih ada penduduk Labuan Batu Utara yang tidak terdaftar di DPT namun memiliki kartu identitas dan terdaftar sebagai warga Labuan Batu Utara. Jumlah DPT di Labura sebanyak 275.107 pemilih yang tersebar di 90 desa dan kelurahan dari 8 kecamatan. Ya, pemirsa, guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024, sejumlah petugas KPPS di Kampung Madras menghiasi tempat pemungutan suara dengan lokasi yang berdekatan pagi tadi. Beginilah suasana tempat pemungutan suara di Jalan Taruma, Kampung Madras, Medan, yang tampak semarak dengan hiasan serba merah putih dan lokasi mencoblos yang saling berdekatan. Selain itu juga sejumlah petugas KPPS tampak melayani masyarakat untuk memilih sesuai dengan nomor antrian. Sementara itu untuk mempermudah masyarakat memilih, petugas KPPS menata tahapan pencoblosan dengan baik, termasuk papan pengumuman peserta pemilu dan daftar pemilih tetap. Semarak coblos tempat pemungutan suara oleh petugas KPPS merupakan hal yang rutin dilakukan di Kampung Madras setiap ada kegiatan pemilu, sehingga diharapkan mampu mengedukasi agar warga sebagai pemilih meningkat dalam menentukan pilihannya
di masa mendatang. Tapi rokok jangan kelihatan Bang ya. Pemirsa, Pesta Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan hari ini disambut meriah. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS berlomba menghias tempat pemungutan suara seunik mungkin untuk menarik minat warga. Salah satu TPS unik berlokasi di Kecamatan Medan Maimun, tepatnya di TPS 11 Kelurahan Seimati dan TPS 44 Kelurahan Kampung Baru. TPS wilayah tersebut memiliki konsep serba warna merah muda, seperti menggunakan hiasan gaba-gaba, balon, dan baju yang dikenakan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bernuansa warna merah muda. Diakui petugas KPPS setempat, konsep itu terinspirasi dari waktu pencoblosan yang bertepatan dengan Hari Valentine. Mengambil konsep pemilu damai penuh dengan kasih sayang, petugas menyambut antusias konsep itu. Konsep berwarna merah muda dipilih untuk memberikan rasa nyaman bagi petugas KPPS yang bertugas hari ini. Petugas KPPS juga berharap di momen pencoblosan secara serentak ini, warga tetap menjaga kerukunan dan kedamaian meski berbeda pilihan dalam kontestasi politik tersebut. Ya, pemirsa, sehari jelang pencoblosan pemilu 2024, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Karo melakukan monitoring serta pengecekan di sejumlah TPS. Monitoring dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas pemilihan dan semua proses berjalan sesuai aturan. Rombongan melakukan koordinasi dengan pihak PPK dan Panwascam dan KPPS terkait pengamanan, pendistribusian logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara, serta kendala yang mungkin dihadapi selama proses pemilu berlangsung. Selain itu, seluruh personel juga siaga penuh dalam mengamankan puncak pemilu 2024. Bupati Karo Kori Sriwati Sebayang mengatakan, monitoring dan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar di wilayah Kabupaten Karo. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Karo, Rendra Gaule Ginting, mengatakan seluruh logistik pemilu telah tiba tanpa kendala sesuai kebutuhan di 1.217 TPS yang tersebar pada 269 desa. Dikatakan seluruh pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 di Kabupaten Karo berjalan dengan baik. Sesuai dengan surat keputusan KPU, kita melaksanakan pemusnahan surat suara yang rusak dan berlebih, yang mana jumlahnya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden 35 lembar, surat suara pemilu DPR 147, DPD 95, DPR Provinsi 192, DPRD Kabupaten sebanyak 626 lembar. Hal ini tadi kita laksanakan bersama dengan Polres Tanah Karo serta Bawaslu Kabupaten Karo. Sementara itu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 orang warga yang diduga sebagai tim sukses calon anggota legislatif DPRD Kota Sibolga. Pelaku diamankan saat membagikan uang kepada masyarakat, diduga untuk mempengaruhi pilihan suara pada pemilu. Penangkapan tersebut sempat terekam dalam video amatir warga. Terlihat petugas Bawaslu Kota Sibolga bersama warga menangkap seorang pria yang diduga kedapatan hendak memberikan sejumlah uang untuk memenangkan salah satu caleg. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Utara, Johan Alamsyah, mengatakan awalnya pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait akan adanya transaksi money politik di salah satu rumah warga. Saat tiba di lokasi, anggota Bawaslu Kota Sibolga menemui pelaku PR yang sedang mencontohkan cara mencoblos caleg tersebut dan membayar suara tersebut sebesar Rp300.000. Terhadap pelaku sudah dilakukan klarifikasi dan hasil klarifikasi sudah diplenokan oleh Bawaslu Sibolga dan memenuhi syarat formil dan material untuk dilanjutkan ke sentra Gakumdu. Bergerak bersama-sama masyarakat untuk melakukan OTT dan kemudian ada 3 warga masyarakat yang lebih dahulu mengetahui di tempat kejadian, ya, ada 3 warga masyarakat dan 3 warga masyarakat ini kemudian menjadi saksi dan kemudian
pelaku dibawa ke kantor Bawaslu Sibolga. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 523 tentang pemilu dan terancam hukuman 4 tahun penjara serta denda 50-an juta rupiah. Ya, pemirsa, pemilu juga berlangsung di lembaga permasyarakatan seperti di Rutan Kelas 1 Medan. Pemungutan suara sudah dilakukan sejak pagi tadi. Selain itu juga salah satu cara untuk mengajak masyarakat agar dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS adalah dengan adanya tempat pemungutan suara yang unik seperti di Kabupaten Batubara. Lantas seperti apa jalannya pemungutan suara di Rutan Kelas 1 Medan dan TPS Kabupaten Batubara? Kita telah terhubung dengan kontributor yaitu Putri Zen dan Catur Haryono. Selamat siang Putri Zen. Baik, selamat siang. Silakan laporan Putri Zen. Ya, dapat kami informasikan langsung dari Rutan Kelas 1A Kota Medan terkait dengan berlangsungnya tahapan pemilu 2024. Kita bisa melihat animo masyarakat yang sangat antusias untuk memeriahkan pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Dari 89 rutan ataupun lapas yang ada di Sumatera Utara, kami informasikan langsung dari Rutan Kelas 1A Kota Medan. Untuk kesiapan dari Rutan Kelas 1A 1 Medan ini menyiapkan 2 tempat pemungutan suara khusus dan juga 14 anggota KPPS yang langsung diawasi anggota KPPS ini dari aparatur sipil negara ataupun pegawai rutan dengan syarat dan ketentuan ataupun kualifikasi yang sudah ditentukan dari KPU. Untuk anggota KPPS ini sendiri sudah mengikuti tahapan-tahapan seperti dengan rapat pleno, simulasi dengan KPUD Deli Serdang, dan juga bimbingan teknis yang dilakukan oleh anggota KPPS ini yang dilaksanakan langsung dari PPK Kecamatan Tunggal dan juga TPS dari Desa Tanjung Usa. Nah, untuk pemilih ini, Rasul dan juga Gina dapat kami informasikan bahwa pemilih ataupun warga binaan Rutan Kelas 1 Medan ini juga mendapatkan pemberitahuan dan juga sosialisasi yang dilaksanakan 1 hari sebelum pelaksanaan pemilu oleh pegawai dan juga kepala rutan terkait dengan tahapan pemilu dan kertas suara yang nantinya akan didapatkan oleh masing-masing pemilih. Dan untuk daftar pemilih tetap ini berjumlah 306 orang dari total seluruh warga binaan 3.080, hanya 10% saja yang mendapatkan hak pilihnya dikarenakan mobilitas keluar masuknya warga binaan dalam kurun waktu 2 bulan ini sehingga data mereka sudah terkonfirmasi di wilayah tempat tinggal masing-masing. Sehingga dari pihak rutan sendiri terlampau sulit untuk mengakomodir data-data dari warga binaan yang tidak dapat memilih pada hari ini. Dan berikut kita ikuti petikan dari Kepala Rutan Kelas 1 Medan, Bapak Nurul Kota. Ya. Baik, demikian informasi dari kontributor Putri Zen. Dan selanjutnya Rutan. untuk mengetahui keunikan TPS, kita telah terhubung dengan reporter kita yaitu Catur dari Batubara. Selamat siang Catur, silakan laporannya Catur. Ya, selamat siang Rafiq dan Gina. Bisa saya laporkan di sini bahwa saat ini saya berada di TPS 2, tepatnya di Desa Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir Batubara. Jadi bisa saya ceritakan di sini bahwa TPS 2 ini adalah merupakan salah satu TPS yang unik, di mana kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di sini menghias daripada TPS sebagaimana untuk tenda pesta pernikahan. Di samping itu juga para petugas TPS di sini mengenakan pakaian adat Melayu, di mana untuk petugas laki-lakinya menggunakan teluk belanga dilengkapi dengan tanjak dan ditambah dengan kain dari songket batubara. Sementara untuk petugas yang perempuan sendiri, mereka menggunakan baju kurung yang merupakan khas pakaian untuk perempuan Melayu.
Jadi adapun maksud dan tujuan dari dibuatnya TPS ini sendiri adalah untuk menarik minat para warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap agar berbondong-bondong untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Jadi di TPS ini sendiri ada sekitar 182 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Namun hingga tadi berakhir sekitar pukul 13.00 WIB di tutupnya TPS, jumlah kehadiran sekitar 131 pemilih. Demikian, Rafik dan Gina. Ya, terima kasih Catur Haryono, luar biasa antusias animo masyarakat yang hadir di TPS unik ya di Kabupaten Batubara. Terima kasih untuk Putri Zan yang sudah melaporkan di Rutan Kelas 1 Medan dan juga Catur Haryono yang sudah melaporkan dari TPS Kabupaten Batubara. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tentunya kita akan hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama-sama aja, kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat memusnahkan surat suara pemilu 2024 yang kondisinya rusak dan sisa surat suara yang berlebih. Pemusnahan surat suara ini dilakukan di halaman Gedung Olahraga Kabupaten Langkat Selasa malam. Ketua KPUD Langkat Sopian Sitepu menyatakan surat suara yang dimusnahkan sebanyak 7.722 lembar dengan perincian untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Langkat. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar secara simbolis oleh Ketua KPUD Langkat, Kapolres Langkat, dan Kajari Langkat. 7 lembar, surat suara pemilu anggota DPD sebanyak 1.711 lembar, surat suara pemilu anggota DPR sebanyak 782 lembar, surat suara anggota DPRD Provinsi sebanyak 373 lembar, dan kelima, surat suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Langkat, Dapil 1 sebanyak 621 lembar, Dapil 2 sebanyak 609 lembar, Dapil 3 sebanyak 419 lembar, Dapil 4 sebanyak 544 lembar, Dapil 5 sebanyak 380 lembar, Dapil 6 sebanyak 298 lembar. KPUD Langkat juga memastikan seluruh TPS di Kabupaten Langkat telah terpenuhi seluruh surat suaranya di masing-masing kantor desa dan kelurahan. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS di TPS 6 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Firmanto meninggal dunia. Diduga akibat kelelahan dalam bertugas jelang hari pemilihan.
Diduga kelelahan dan kerap pulang tengah malam jelang hari pencoblosan, Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru meninggal dunia pada Selasa siang. Firmanto tiba-tiba saja mengalami sesak nafas dan ketika dibawa ke rumah sakit nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Keluarga mengatakan jika almarhum tidak memiliki riwayat penyakit. Adam, anak dari Firmanto, mengatakan jika ayahnya merupakan ketua KPPS TPS 6 yang berada di Jalan C Babolon dan sudah mulai bekerja sejak dilantik pada akhir Januari lalu. Tadi pagi, iya tadi pagi jam 10 pagi. Tadi pagi dia pulang jam 4, baru dia istirahat jam 8 dia bangun. Dia ngeluh sesak, habis itu mengatakan dia pulang balik kantor lurah sampai jam 3 pagi kadang dia pulang. Pun lanjut lagi buka warung kopi kadang. Ketua KPPS, iya KPPS di TPS 6. Pemirsa, guna mendukung berjalannya pesta demokrasi pemilu 2024 dengan baik, lancar dan sukses, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mengerahkan layanan mobile bagi masyarakat mengurus EKTP baru dan kondisi rusak. Satu unit mobile layanan untuk kependudukan dan catatan sipil Kota Medan tampak bersiaga di kawasan Lapangan Merdeka Medan untuk melayani masyarakat yang ingin memiliki EKTP di saat hari pencoblosan. Pelayanan gratis dan kemudahan Dukcapil Kota Medan ini mendapat antusias masyarakat untuk memiliki EKTP. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan Dukcapil mobile ini cukup membawa KTP yang rusak dan keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. Katim Pendataan Kependudukan Dukcapil Medan, Agus Mulia Siregar mengatakan, pelayanan EKTP gratis ini merupakan kemudahan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya di pemilu 2024. Sejumlah pelayanan mobile diberikan Pemko Medan kepada masyarakat agar dapat mengurus EKTP di kantor camat, Dukcapil Kota Medan, dan kawasan Lapangan Merdeka Medan. Keberadaan Dinas Kependudukan dalam penjemputan bola atau mobil dalam pelaksanaan di pemilu itu kita mendukung dalam pelaksanaan pemilihan umum ini agar semua masyarakat Kota Medan dapat mencoblos dengan adanya KTP yang kita siapkan. Jadi tidak ada halangan lagi kepada masyarakat di Kota Medan dengan alasan tidak mempunyai KTP. Dengan adanya pelayanan ini terdapat 6 titik, terutama di kantor camat yang ada siap mencetak langsung KTP. Pemirsa, salah satu daerah terluar di wilayah Sumatera Utara adalah Kepulauan Nias. Bagaimana jalannya pemilu yang dilakukan dan seperti apa pula situasi di tempat pemungutan suara yang ada di Kepulauan Nias? Kita akan terhubung dengan kontributor Aliasa. Dan seperti apa jalannya pemilu di sana? Selamat siang, Aliasa. Selamat siang rekan dari studio. Ya, bagaimana jalannya pemilu? Apakah di sana berjalan dengan kondusif? Ya baik, betul sekali bahwasanya Kepulauan Nias sama seperti kabupaten kota lainnya di Sumatera Utara dan bahkan di seluruh Indonesia hari ini menyelenggarakan pemilihan pada pemilu serentak tahun 2024, di mana sejak pada pagi tadi dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kelompok penyelenggara pemungutan suara melaksanakan tugasnya dan sebelumnya telah mengundang para pemilih dari daerah ini untuk mengantarkan hak pilihnya pada tempat pemungutan suara yang telah disediakan masing-masing berdasarkan pembagiannya sesuai dengan daftar pemilih tetap. Ya, pemirsa TVRI dimanapun berada dapat saya laporkan bahwasanya di Kepulauan Nias yang merupakan bagian dari pulau terluar atau pulau terdepan Indonesia di bagian barat ini terdiri atas 5 kabupaten dan 1 kota. Pelaksanaan pemilihan khususnya pemungutan suara pada pagi tadi yang dimulai sejak pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat siang ini berlangsung di seluruh wilayah, di mana warga datang berbondong-bondong untuk mengantarkan hak politiknya atau memberikan hak pilihnya, dan ini erat kaitannya dengan sebelumnya warga masyarakat ini termasuk diantaranya para pemilih potensial dan pemilih pemula telah dalam frekuensi cukup sering
mengikuti latihan ataupun edukasi pendidikan politik yang diselenggarakan baik pemerintah daerah, terutama juga pihak penyelenggara pemilu sendiri, baik Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum. Hingga saat sekarang ini pemungutan suara telah selesai hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi. Khusus kami melaporkan saat ini di wilayah Kota Gunung Sitoli yang terdiri dari 92.000 lebih daftar pemilih tetap berdasarkan DPT telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak suaranya di beberapa tempat pemungutan suara. Dan dari jumlah tersebut tadinya ada sekitar 220 pemilih merupakan warga binaan, dan dari jumlah tersebut di dalamnya termasuk 17 diantaranya adalah para pegawai lembaga permasyarakatan yang berasal dari daerah lain, namun mereka dapat mengantarkan hak pilih setelah mereka mengurus pindah memilih dari daerah asal. Dan demikian juga untuk tempat pemungutan suara reguler di seluruh daerah telah berlangsung hikmat saat sekarang ini, namun kami masih belum mengetahui peristiwa-peristiwa luar biasa pada berbagai pelosok. Dan khusus pada daerah bercirikan kepulauan, salah satunya adalah Kabupaten Nia Selatan, yang dimana ada beberapa kecamatan di Pulau Batu dan Pulau Telo yang dipusatkan terpisah dari daratan Pulau Nias. Sebelumnya penyisiran logistik telah dilakukan sehingga mengantarkan kesuksesan penyelenggaraan pemungutan suara pada hari ini. Khusus di wilayah Kabupaten Nia Selatan ini kami ketahui lebih dari 211.000 daftar pemilih tetap umumnya telah diundang untuk mengantarkan hak pilihnya. Dan tadinya seperti kita melihat ruas perjalanan protokol di berbagai pelosok ini pada sepi, ini menunjukkan bahwasanya kesibukan keseharian masyarakat yang semula pergi untuk melakukan aktivitas hari ini mereka singkirkan, tetapi lebih memilih untuk mengantarkan hak pilih mereka pada tempat pemungutan suara. Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan pemilihan hari ini, sejumlah personil gabungan TNI Polri jauh hari ini telah dikerahkan, dan bahkan personil BKO dari Polda Sumatera Utara telah mendukung atau telah dikerahkan di Pulau Nias bergabung mendukung personil organik dari dua Polres yang ada di Pulau Nias, yakni Polres Nias Selatan dan Polres Nias. Dan kita jelas bersama juga pemirsa bahwasanya pada usai pemungutan suara tadinya telah ditutup secara resmi di sejumlah tempat pemungutan suara, maka akan dilanjutkan dengan penghitungan suara nantinya. Kami akan terus memberikan update kepada pemirsa terkait penyelenggaraan pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan umum serentak yang dilaksanakan hari ini. Untuk cuaca di Pulau Nias saat ini cukup cerah, belum ada gangguan dari sisi cuaca dan demikian juga gangguan keamanan. Namun diyakini di berbagai pelosok masih ada sejumlah infrastruktur ruas jalan yang masih sulit dilalui. Namun demikian jauh hari sebelumnya telah dilakukan persiapan oleh berbagai pihak agar pelaksanaan pemilu hari ini dapat berjalan dengan baik. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan dari Kepulauan Nias, merupakan pulau terdepan Indonesia bagian barat, dan kembali ke studio. Baik, Alyasa Dilamenua melaporkan dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Terima kasih atas laporannya, Alyasa. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada apa? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama aja kau sama. Banyak kan?
memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, puluhan atlet sepak bola muda berbakat yang berada di seputaran Kota Binjai kemarin siang mengikuti tes fisik dan kesehatan yang dilakukan pemerintah Kota Binjai. Sebagai program lanjutan festival sepak bola usia 11 tahun yang dilaksanakan pemerintah Kota Binjai beberapa waktu lalu, tes fisik dan kesehatan tentunya sangat perlu dilakukan bagi para atlet. Dari hasil festival sepak bola usia dini yang diikuti sebanyak 600 orang siswa sekolah dasar se-Kota Binjai ini mengerucut menjadi 32 orang pelajar yang nantinya akan dilakukan pelatihan secara intensif untuk menjadi cikal bakal penerus pemain sepak bola yang berasal dari Kota Binjai. Tidak hanya itu, program kolaborasi pemerintahan Kota Binjai ini nantinya akan berlanjut ke jenjang pendidikan para atlet yang akan ditempatkan di salah satu sekolah, sehingga pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara terfokus. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai, Iwan Setiawan, mengharapkan melalui tes fisik dan kesehatan ini dapat menghasilkan bibit berbakat dalam olahraga sepak bola yang nantinya akan membawa nama harum daerah. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program seleksi yang festival beberapa waktu yang lalu kita adakan. Dari festival itu sebanyak 600 siswa mengerucut menjadi 32. Yang 32 siswa ini mereka kita tes kesehatannya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari, Kamis 15 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat BMKG, berjumpa lagi bersama saya Utami Al-Khiria, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk hari Kamis 15 Februari 2024. Untuk pagi hari di wilayah Sumatera Utara perkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serge, Batubara, Tebing Tinggi, Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Barat, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapteng, Sibolga, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Deri, Pakpak Barat, Humbahas, Tapteng, Sibolga, Tapsel, Taput, Madinah, Padang Silimpuan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara dari pantauan tanggal 13 Februari 2024 terdapat satu titik, yaitu di wilayah Madinah. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap hujan sedang hingga lebat yang dapat sertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pantai barat, dan sebagian pegunungan di Sumatera Utara yang mana dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi teror yang dilakukan orang tidak dikenal kepada warga Medan Selayang dengan melemparkan batu ke kaca mobil. Korban baru menyadari peristiwa ini saat hendak pergi sholat subuh ke masjid.
Dalam rekaman CCTV, aksi teror ini dilakukan dua pria dengan melemparkan batu besar ke arah depan rumah hingga mengenai mobil. Pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga sudah merencanakan aksinya. Pelaku terlebih dahulu melintasi rumah korban dan kemudian memutar arah. Pelaku yang dibonceng langsung turun dan melemparkan batu tersebut. Korban Muhammad Fakhrul Ihsan mengatakan peristiwa ini terjadi pada dini hari saat dirinya dan keluarga tengah beristirahat. Korban baru menyadari kaca mobilnya pecah saat hendak pergi sholat subuh ke masjid. Belum diketahui motif teror pelemparan batu ini. Barang berharga milik korban juga tak ada yang hilang saat kejadian. Korban juga mengaku tak mengenali satupun pelaku karena menggunakan masker. Ketika mau keluar sholat subuh itu, nah posisi batu sudah di kaca pintu mobil lah, itu nyangkut. Nah, itu kami cek CCTV, rupanya ada yang melempar. Nah, pelakunya itu mengendarai Vario, 2 orang. Satu memakai yang bonceng pakai jaket warna hijau, yang satu lagi pakai masker dia. Matinya harimau Sumatera bernama Bintang Sorik kemarin membuat koleksi harimau di Medan Zoo terus berkurang. Tercatat sudah 5 harimau yang mati dalam kurun waktu 3 bulan sepanjang November 2023 hingga Februari 2024. Adapun jenis harimau yang mati yakni 2 harimau Benggala dan 3 harimau Sumatera. Kematian 5 harimau tersebut terjadi dalam waktu yang berbeda, di mana harimau pertama yang mati adalah harimau Sumatera bernama RH pada November 2023. Disusul harimau Benggala bernama Avatar pada Desember 2023 dan harimau Sumatera bernama Nurhaliza juga pada Desember 2023. Harimau keempat adalah harimau Benggala bernama Wesa pada Januari 2024 dan harimau kelima adalah harimau Sumatera bernama Bintang Sorik pada 13 Februari kemarin. Aktivis satwa Arisa Mukharliza menyayangkan kepada Pemko Medan yang terkesan lambat menangani kasus tewasnya satwa harimau tersebut. Alshad menyumbangkan vitamin yang dia beli dari Australia, otomatis itu bukan harga yang cukup murah. Dan sayang sekali memang di sini kepedulian yang kita dapatkan bukan dari pemerintah kita sih, gitu. Kepedulian yang besar yang kita dapatkan di sini, sebelumnya ada teman-teman influencer dari Kota Medan dan sekarang dari Alshad gitu dan yang kita harapkan adalah kedepannya memang ini bisa menjadi satu penyemangat juga sih buat pemerintah kita, kalau memang betul-betul banyak orang yang peduli dengan Medan Zoo, jika memang Medan Zoo mau diperbaiki dan memang masih mau dilanjutkan fungsinya sebagai lembaga konservasi dan juga kebun binatang, turun segera ke kebun binatang ini, terutama wali kota kita. Terhadap harimau Sumatera Bintang Sorik yang mati, petugas telah melakukan otopsi di klinik marga satwa milik Medan Zoo yang dilakukan secara tertutup kemarin. Sementara itu, salah seorang petugas Medan Zoo membenarkan atas kematian harimau Sumatera Bintang Sorik yang mengatakan kematian satwa langka ini akibat mengalami dubius infausta, maksud kami dubius infausta atau sakit yang sulit disembuhkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap kawal pemilu 2024 demi Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.